Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sedikit melanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya beberapa waktu yang lalu, yakni pembahasan atau belajar berguru mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Laits As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adzabul qabr, siksa kubur. Kita sebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur kalau kita menjaga 4 hal tersebut, dan kemudian ada 4 hal yang mesti kita hindarkan. Masih ada yang ingat? Alhamdulillah Ustaz, sudah lupa ya. 4 hal yang mesti kita jaga: muhafazatu ala shalah, menjaga salat 5 waktu. Kemudian tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian as-sadaqah, perbanyak infak sedekah. Kemudian tasbih atau memperbanyak zikir. Mungkin kita tidak ingat, tetapi secara pengamalan alhamdulillah kita mengamalkannya. Adapun yang mesti kita hindari diantaranya al-kidbu, jauhi sifat dusta, kemudian al-khiyanah, berkhianat, kemudian an-namimah, mengadu domba, jadi kemudian al-baul, pastikan bersih dari air kencing. Jangan ada najis yang menempel pada tubuh kita atau pakaian kita ketika kita melaksanakan ibadah salat fardu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini membahas tentang babu ahwalil qiyamah wa afza'iha. Bab tentang keadaan bagaimana menakutkannya ketika terjadi hari kiamat. Kiamat kita meyakini di antara salah satu rukun iman al-imanu bil yaumil akhir, beriman akan adanya hari akhir. Maknanya dunia ini akan berakhir ya. Maka bagaimana keadaan ketika terjadi kiamat ini? Beliau al-imam al-faqih al-muhaddits Abul Laits As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ya, satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapati dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yadhkuru al-habibu habibahu yaumal qiyamah?" Apakah seorang kekasih akan mengingat siapa kekasihnya semasa hidupnya di dunia, orang yang dikasihi, dicintainya ketika sudah terjadi kiamat nantinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mengatakan, "Amma inda thalathati mawadi'a fala." Adapun pada 3 keadaan, 3 kondisi. Ini bukan nomor urut capres cawapres.
Ada tiga keadaan, tiga kondisi yang di situ kata Nabi, seorang tidak akan sempat memikirkan, mengingat, mencari siapa orang yang dikasihi semasa hidupnya di dunia. Entah itu pasangannya, entah itu orang tuanya, entah itu anak-anaknya. Di mana tiga hal, tiga keadaan, tiga kondisi ini? Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, indal mizan, ketika seseorang itu akan ditimbang amalnya, mana yang akan lebih berat, amal solehnya atau amal salahnya, ya. Maka ketika itu dia tidak akan sempat mengingat orang lain, memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya, sampai akhirnya dia mengetahui apakah timbangannya itu lebih berat amal solehnya atau justru lebih berat ya amal buruknya, wal iyazu billah. Kemudian yang kedua, inda tatayuris suhufi, ketika catatan amalan itu akan dibagi-bagikan. Dia sedang dalam keadaan gelisah, tidak menentu ini bagaimana catatan amalnya. Ya, hampir samalah kita dulu kalau mau menerima rapor. Nah, ini bagaimana rapornya? Ada yang merah atau tidak ada? Kalau zaman sekarang rapor anak-anak sudah beda kayaknya. Sudah tak ada lagi yang merah-merah. Nah, kalau kita dulu zaman masih kecil-kecil masih ada rapor yang isinya itu ada angka merahnya. Nah, sekarang semuanya anak-anak insya Allah naik kelas. Ya. Sampai dia mengetahui bagaimana mengambil catatan amalnya itu. Apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, atau malah dia membelakang ketika mengambilnya tersebut, karena tidak mau melihat hasilnya. Dia sudah tahu hasilnya tidak bagus. Maka kita semua berharap mengambil catatan amal dengan tangan kanan kita. Maka ketika kita berwudu, doa yang dianjurkan dibaca ketika mencuci tangan kanan kita ini sampai ke siku, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, kelak di akhirat berikan catatan amal itu dengan tangan kanan. Mencuci tangan yang kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, jangan kau kelak berikan catatan amal itu dengan tangan kiri. Kemudian keadaan yang berikutnya, wa ina yakhruju 'unuqun minan nari fayuntawa 'alaihim, ketika nanti ada ular yang besar yang keluar dari neraka. Kemudian ular itu berkata, saya diperintahkan untuk memakan tiga jenis orang, tiga manusia. Siapa itu? Pertama, biman da'a ma'allahi ilahan akhar, yang semasa hidupnya di dunia dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi kulli jabbarin 'anidin, ya, mereka yang pemimpin atau orang-orang yang sombong, congkak angkuh, ya, yang kemudian berbuat zalim kepada orang lain. Wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab, dan juga orang yang tidak beriman akan adanya hari penghitungan di kehidupan akhirat. Orang yang tidak meyakini pasti dia akan berbuat semena-mena semasa hidupnya di dunia, karena mengira ya udah hidup ini saja. Tapi orang yang meyakini akan adanya hisab, ada penghitungan di akhirat nanti, maka tentu dia akan mempersiapkan diri. Lalu kemudian orang-orang yang tiga kelompok tadi ini ya, akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Wali jahannami jisrun adaqun minas sya'ri, dan bagi neraka itu, di atas neraka itu ada titian yang kita sebut dengan sirat. Bagaimana titian itu? Dikatakan adaqun minas sya'ri, dia lebih tipis daripada rambut. Biasa kita sering dengar
lebih tipis dari rambut di belah 7, ya. Ahaddu minas sayfi, lebih tajam daripada pedang. Ya, tentu pedang di sini maknanya pedang yang tajam, bukan pedang yang sudah berkarat atau tumpul, ya. Alaihi kaladib, ya, maka di kiri, di samping daripada titian tersebut, sirat tersebut, ada, ya, duri-duri, ya. Wan nasu yamurruna alaihi kalbarqil khatif, ada orang yang melewatinya cepat sampai ke ujung selamat seperti kilat. Ada orang yang melewatinya seperti tiupan angin yang kencang. Maka selamatlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula orang-orang yang tersangkut dengan duri, ada yang baru melangkah masuk ke dalam neraka, ada di pertengahan jatuh, ada yang akan sampai di ujung jatuh, ya. Nah, ini satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Maka riwayat lain dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan di antara dua tiupan, namanya tiupan trompet sangkakala, ma bainan nafkhataini arba'una sanah, antara tiupan trompet yang pertama dengan trompet yang kedua jaraknya kurang lebih 40 tahun. Jadi disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet sangkakala. Diciptakan malaikat Israfil, malaikat ini sejak diciptakan akan diberikan tugas, dan itulah yang dilaksanakan. Ya, yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Taat, disuruh bertasbih, tasbih saja. Disuruh melakukan apapun, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan trompet, ya, as-sur, ya, bahasanya, wa nufikha fis-sur, ya. Maka diciptakan trompet. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, bagaimana trompet itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, dia diciptakan dari nur, dari cahaya. Besarnya lingkaran trompet itu bentuknya kalqam, seperti tanduk. Yang besarnya trompet, lingkaran trompet itu kata Nabi sebesar atau seluas langit dan bumi. Dan ketika sudah diciptakan, diberikan kepada malaikat Israfil, lalu malaikat Israfil meletakkan trompet itu di mulutnya sembari menunggu kapan datang perintah Allah untuk ditiupkan trompet tersebut. Ada yang menyebutkan ditiup, riwayat yang menyebutkan tiupannya ada 3 kali, ada yang menyebut dua kali. Nah, kalau yang tiupannya 3 kali ini, tiupan yang pertama untuk memberi rasa takut, ya, karena suaranya begitu sangat dahsyat. Bayangkan saja, besar lingkarannya sebesar langit dan bumi. Sekali ditiup bagaimana? Dan dalam penelitian bahwa dikatakan suara yang besar itu bisa menyebabkan kematian. Misalnya saja yang biasa kita dengar kalau dulu, zaman dulu, kan baru ini kan kalau naik angkot, nah itu musiknya duk. Nah, itu berpengaruh kepada jantung, ya, pengaruh kepada kesehatan. Jadi apa tak lagi kalau suara trompet yang begitu dahsyat. Sehingga ditiup yang pertama, semua makhluk hidup ketakutan mendengar suara tersebut. Lalu ditiupkan yang kedua, meninggal semuanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka semua yang bernyawa akan mati pada saat tiupan trompet yang pertama tadi. Hancur alam semesta ini. Nah, jaraknya disebutkan dengan tiupan yang kedua nanti arba'una sanah, 40 tahun. Dalam kitab tafsir Jalalain juga disebutkan demikian. Tiupan yang kedua, tiupan akan
kebangkitan. Jadi jarak antara kehancuran atau meninggalnya seluruh makhluk Allah dengan dibangkitkannya nanti kurang lebih jaraknya 40 tahun. Ya. Maka nanti setelah ya ditiupkan trompet yang pertama dengan jarak 40 tahun itu, tsumma yunazzilullahu ma'an minas sama'i kamaniyir rijal. Allah menurunkan air dari langit, dan air itu dikatakan seperti air mani laki-laki. Ya. Fayanbutuna kama yanbutul al-baqal. Maka yang sudah berada di dalam tanah, yang sudah menjadi tulang belulang, kembali disempurnakan fisiknya, jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di musim semi. Musim semi itu kita tidak ada musim semi. Di daerah luar, bahkan di Turki, kalau datang musim semi banyak orang datang berkunjung ke sana, melihat bunga-bunga yang bermekaran. Maknanya begitu mudahnya, ya. Sesuatu itu kemudian yang kemarin ketika musim dingin kelihatannya seolah-olah tumbuhan itu mati, ya, tidak ada daunnya. Tetapi begitu musim semi, tiba-tiba kemudian berbunga. Ya. Maka begitulah perumpamaan ketika Allah kemudian menurunkan air dari langit. Maka dalam riwayat Abu Hurairah juga, ya, tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi mengatakan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, maka Allah menciptakan trompet tadi. Diberikan kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil kemudian meletakkan di mulutnya sembari menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi bentuknya yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, bentuknya seperti tanduk yang lingkarannya itu besarnya seluas langit dan bumi. Ditiupkan 2 kali, ada yang menyebutkan riwayat ditiupkan 3 kali. Dalam Al-Quran surah An-Naml disebutkan yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jadi suatu ketika nanti akan ada hari, akan ada masa ditiupkan trompet itu, maka takutlah seluruh siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Tapi ada orang yang tidak takut mendengar suara tersebut. Siapa? Ada pengecualiannya di sini disebutkan arwahul syuhada, arwahnya para syuhada. Kemudian Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, ya, tidak takut mendengar suara trompet tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla limalikil maut. Maka Allah berkata kepada malaikat maut, man yabqa min khalqi. Wahai malaikat maut, setelah ditiupkan trompet yang pertama, siapa lagi yang tersisa di antara makhlukku yang telah aku ciptakan? Tentu Allah Maha mengetahui. Maka kata malaikat maut, ya Allah, engkau Maha hidup dan tidak akan mati. Yang tersisa di antara makhlukmu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat yang membawa arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tersisa aku, kata malaikat maut. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tasma' qawli, bukankah engkau mendengar, tidakkah engkau mendengar ucapanku, firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap menjawab pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka Allah mengatakan, matilah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pembawa arus Allah. Maka kembali lagi Allah bertanya, siapa lagi tersisa dari makhlukku, wahai malaikat maut? Malaikat mengatakan, engkau Maha hidup ya Allah. Yang tersisa dari makhlukmu, aku yang lemah ini, kata malaikat maut. Maka kemudian Allah mengatakan, liyamut malaikat maut. Matilah malaikat maut. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Dan riwayat lain menyebutkan malaikat maut disuruh oleh Allah untuk mencabut rohnya sendiri. Maka malaikat maut pergi di tempat antara surga dan neraka, kemudian mencabut rohnya sendiri, berteriak sekencang-kencangnya. Disebutkan kalaupun terdengar teriakannya ini juga akan membuat siapapun yang mendengarnya akan mati. Saking kuatnya teriakan malaikat maut.
Lalu malaikat maut mengatakan, kalau aku mengetahui sebegini sakitnya, dicabut nyawanya, maka aku akan lebih berlemah lembut lagi ketika mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, aina al-muluk. Allah menyeru kepada dunia yang hina ini, mana para raja-raja? Mana anak-anak raja yang dulu bangga dengan kekuasaannya, yang bangga dengan jabatannya? Wa ainal jababira, mana penguasa yang zalim, yang angkuh, yang congkak, dan anak-anak mereka juga mana? Mana mereka yang memakan kebaikan dariku, tapi mereka menyembah selainku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang menjawab. Maka Allah kemudian bertanya lagi, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan hari ini? Tak ada yang menjawab satupun. Maka Allah menyatakan, lillahil wahidul qahar. Lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu berjalan 40 tahun kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan malaikat Israfil untuk bersiap meniup trompet untuk tiupan yang kedua. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahya Israfil." Hiduplah malaikat Israfil, malaikat pembawa arasy. Maka mereka pun hidup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah malaikat Jibril, maka hiduplah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Tsumma yad'u Allah Ta'ala al-arwah, maka roh-roh yang orang yang sudah meninggal itu kemudian dipanggil, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diletakkan di dalam trompet yang besar tadi. Lalu bertebaran seperti lebah. Kita lihat lebah itu berkelompok. Seperti itulah ruh-ruh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala qad mala'at ma baina as-sama'i wal ardh, telah memenuhi seluruh langit dan bumi. Fatadkhulul arwah, dan ketika setelah ditiup trompet yang kedua itu, roh tadi berterbangan masuk ke dalam bumi, masuk ke kuburan masing-masing, kemudian masuk lewat hidung, maka mereka pun ya dibukakan tanah oleh Allah, maknanya untuk mereka agar bangkit dari kuburnya. Jadi kalau selama ini nonton film bangkit dari kubur, itu jelas bohong, ya. Karena bangkit dari kubur itu nanti kalau sudah terjadi kiamat. Kita ini dari kecil sudah ditakut-takuti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil untuk turun ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hum al-buraq. Ketika turun ke kuburan Rasulullah, malaikat ini membawa buraq, tunggangannya para nabi dan rasul yang dipakai Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Wa hulalun minal jannah, dan hiasan-hiasan yang dibawa dari surga. Fatun syaqqu anhul ard, maka terbelahlah ya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian dibangkitkan dari kuburnya, melihat malaikat Jibril ada di dekatnya dan bertanya, "Ya Jibril, ma hadzal yaum?" Wahai Jibril, hari apa ini? Maka dijawablah oleh malaikat Jibril, "Hadza yaumul qiyamah." Ini sudah terjadi hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditanya pertama? Rasulullah tak menanya mana Sayyidah Khadijah, mana Sayyidah Aisyah, mana Fatimah, mana cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, ma fa'alallahu bi ummati?" Wahai Jibril, apa yang Allah lakukan terhadap umatku? Fayaqulu Jibril, abshir. Maka berkata malaikat Jibril, abshir, sampaikan kabar gembira, berita baik. Fa innaka awwalu man tunshaqqu anhu al-ardh. Engkau ini orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'muru Allah ta'ala Israfil fayunfakhu
fis sur atau fayanfukhu fis sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Lalu kemudian dalam riwayat ini Nabi Muhammad pertama kali dibangkitkan, lalu barulah setelah itu malaikat Israfil disuruh meniup trompet, maka bangkitlah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dibangkitkan? Hufatan uratan. Kata Nabi, yuhsyarun nasu yawma idzin hufatan uratan. Hufat tidak memakai alas kaki. Urat tidak memakai sehelai benang pun. Jadi kita dibangkitkan seperti kita dilahirkan, tidak membawa apa-apa. Ghurla. Dalam doa lain disebutkan ghurla. Apa makna ghurla? Nah, kita yang dikhitan dulu, ada yang dibuang dari tubuh kita ini, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar ini, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau dibangkitkan seperti ini tidak memakai sehelai benang pun, maka laki-laki melihat ke yang perempuan, perempuan melihat ke yang laki-laki." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, la yahummuhum dzalika al-amru ashaddu min dzalik." Wahai Aisyah, nanti kelak manusia tidak akan sempat berpikir seperti itu sebagaimana kita berpikir di dunia. Kenapa? Karena perkara hari itu lebih hebat lagi. Semuanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang tidak lagi ingat mana saudaranya semasa hidup di dunia. Wa ummihi wa abi, mana ibunya, mana ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, mana pasangannya, mana anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan nanti di akhirat, seorang ayah mencari anaknya untuk meminta kebaikan, ditransfer pahala. Sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, dulu aku sudah berbuat baik padamu, mendidikmu, membiayamu, dan lain sebagainya. Sekarang saya butuh engkau memberikan pahala kebaikan kepadaku." Apa jawab sang anak? "Wahai ayah, saya pun tidak tahu bagaimana nasib saya ini. Bagaimana saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sang ayah kemudian mendatangi istrinya, juga menyampaikan, "Dulu masa hidup di dunia begini. Hari ini saya membutuhkan kebaikan, berikan pahala kepada." Sang istri pun mengatakan demikian. "Saya juga tidak tahu bagaimana keadaan saya ini nanti akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka berkumpul manusia di padang mahsyar, ya. Tsumma yaqifuna mawqifan wahidan miqdar 70 aman. Menunggu di padang mahsyar itu kurang lebih 70 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka 70 tahun berapa hari? Dikali 1000. Nah, begitu lamanya, ya, di menunggu itu di padang mahsyar, hanya menunggu. La yanzurullahu ilaihim wa la yaqdi bainahum. Allah tak melihat mereka. Allah belum memutuskan apa-apa terhadap mereka. Fayabkuna hatta tanqati' ad-dumur. Manusia pada itu menangis sampai habis air matanya. Summa yabkuna daman, sampai mereka menangis darah yang keluar dari matanya. Wa ya'rukuna hatta yablugha dzalika minhum. Jadi berkeringat manusia di hari itu karena matahari sejengkal di atas kepala kita. Panas luar biasa, ada keringat sampai di mata kaki, di pinggang, di leher, dan bahkan ada yang menutupi kepalanya. Tergantung bagaimana amalnya semasa hidup di dunia. Maka kemudian ketika berkumpul itu, manusia mencari perlindungan, mendatangi Nabi Adam alaihi salam, ingin meminta syafaat. Maka kata Nabi Adam, "Saya tidak bisa memberikan syafaat. Dulu saya pernah melakukan kesalahan semasa tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Datangi Nabi Nuh. Maka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, "Tidak bisa. Saya pernah berdoa dan doa saya itu menghancurkan, menenggelamkan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang selamat kecuali yang ikut perahunya Nabi Nuh alaihi salam." Disuruh mendatangi
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Secara zahir ada beberapa kali Nabi Ibrahim ini ya disebutkan di sini pernah melakukan pernah berbohong, berdusta, tapi secara hakikatnya tidak. Ada tiga kali. Pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak kaumnya untuk berkeliling kampung itu melakukan ada pesta tahunan. Maka kata Nabi Ibrahim, inni saqim, saya sedang sakit. Nah, maka kata para ulama, sakit di situ tidak secara fisik, tapi sakit melihat kaumnya ini kenapa menyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Akhirnya kaumnya pergi berhari raya keliling kampung, dia pergi ke tempat ibadat, dihancurkannya semua berhala yang ada kecuali disisakan satu. Ya. Kemudian disuruh mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian disuruh mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan tidak bisa. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana na'am, ana laha, ana laha. Iya, benar, sayalah yang bisa memberikan syafaat. Sayalah yang bisa memberikan syafaat. Karena kata Nabi, setiap Nabi dan Rasul itu punya kesempatan berdoa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh Nabi dan Rasul sudah memakai kesempatan itu. Dan saya menyimpan doa itu, saya tidak pakai. Ya, saya simpan di akhirat untuk syafaat bagi umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan doa itu Rasulullah berdoa, siapa yang dikehendaki di antara umatnya untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana keadaan kondisi setelah terjadinya kiamat nantinya. Maka begitu diadili nanti ya, pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, ya, di mana ujungnya masuk ke dalam surga Allah atau malah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu tidak ada yang kita harapkan kecuali ya, kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi minimal ya, dengan keimanan kita ini, kita tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama yang luar biasa, ya, min kibarit tabi'in, antara kalangan pembesar dari kalangan tabi'in, mengatakan, rajulun, seorang laki-laki, kharaja minan nar, keluar dari neraka, ba'da alfi sanah, setelah disiksa di dalam neraka 1000 tahun lamanya, atamanna an akuna dzalika rajul, saya berharap laki-laki itu adalah aku. Maknanya tidak masalah kalaupun harus disiksa, dibersihkan di dalam neraka, yang penting tidak kekal di dalam neraka. Tak terbayang oleh kita bagaimana kalau kekal di dalam neraka, tidak ada ujungnya, siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan iman kita, insya Allah ya, nanti dikatakan kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah memerintahkan, akhriju, keluarkan siapapun yang ada di dalam neraka ini, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, siapapun yang ada di dalam neraka ini yang punya keimanan di dalam hatinya, walau hanya sebesar biji, insya Allah iman kita lebih daripada itu. Apatah lagi kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sedikit banyak gambaran yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarkandi tentang bagaimana terjadinya kiamat. Kapan terjadi kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Tak ada yang tahu, bahkan Nabi kita sendiri tidak mengetahui kapan terjadi kiamat. Dia mengatakan, saya dan diutus menjadi Nabi dengan hari kiamat itu kahatain. Ini sudah dekat, tapi dekatnya 14 abad yang lalu, kiamat belum juga terjadi. Adapun diceritakan sekarang sudah akhir zaman, banyak tanda-tanda kiamat. Itu menguatkan kita.
bahwa kiamat memang pasti akan terjadi. Tapi kapannya tidak ada yang tahu. Kalau ada yang mengatakan tahu, tahun sekian, pasti dia seorang pendusta. Tapi kalau disebut saya tahu Ustaz, hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan? Itu juga tidak tahu. Karena memang dalam ada riwayat yang menyebut tidak terjadi hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kembali memberikan semangat untuk kita mempersiapkan kehidupan yang hakiki, karena dunia ini laisa bidaril mu'minin. Dunia ini bukan tempatnya orang-orang yang beriman. Tempat kita di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suatu ungkapan dikatakan, la darun lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati ba'dal qablal mauti yabniha. Tak ada tempat tinggal manusia ini setelah dia meninggal nanti kecuali rumah yang pernah dibangun semasa hidup di dunia. Maknanya kita sedang membangun rumah kita di akhirat. Kita membuat rumah di dalam surga atau justru menggali lubang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.